Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMK Bakti Praja Adiwarna. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu ada Pak Ali Makmun SPDI dan Pak Sahrul SPD. Nah, untuk pertemuan siang hari ini kita akan membahas dengan tema fikih wanita. Bagaimana kabarnya Pak Ali dan Pak Sahrul hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Ali bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Nah, ini kan lagi bulan puasa ya Pak. Bagaimana cuaca hari ini nih? Tetap semangat walaupun kita puasa. Oke, tetap semangat ya Pak. Iya, meskipun cuacanya panas. Lah, untuk pertemuan kita siang hari ini nih Pak, kita kan akan membahas kaitannya dengan tema fikih wanita ya Pak. Iya. Sebelum saya bertanya nih Pak Ali, Pak Sahrul, apa sih itu yang dimaksud dengan fikih? Menurut Pak Ali itu apa itu? Fikih itu apa sih Pak? Yang namanya fikih itu adalah konteks kewajiban Allah melalui syariat yang harus kita laksanakan. Oh ya, itu pengertiannya ya Pak. Iya, iya. Kalau cara bahasa Arabnya fikih itu mengetahui, tafakuh itu harus faham. Iya. Berarti berkaitan dengan tata cara juga gitu ya Pak. Dalam kita beribadah juga termasuk fikih. Sholat, puasa, zakat itu ada aturannya semua yang disyariat namanya dengan ilmu fikih. Oh iya, baik. Termasuk yang berhubungan dengan perempuan dalam menjalani suatu ibadah, termasuk puasa yang sedang kita jalani. Iya, oke. Nah, untuk Pak Sahrul nih Pak, saya ada pertanyaan nih Pak untuk Pak Sahrul. Wanita itu kan sebagai makhluk yang istimewa ya Pak. Betul sekali. Bagaimana sih Pak hukum puasa bagi wanita yang terkena haid itu gimana Pak? Kadang kan kita sebagai wanita nggak tahu nih haid kita pagi atau siang. Lah itu kalau misalkan kita sedang berpuasa kemudian kita terkena haid itu hukumnya gimana Pak Sahrul, boleh dijelaskan? Terima kasih sebelumnya untuk Bu Rizky. Di sini tentang hukum puasa terlebih dahulu saya terangkan bahwa puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Ya, jadi hukumnya fardu ain. Tetapi tanda kutip wajib itu bagi siapa saja. Nah, bagi orang yang suci, baligh, berakal, ya. Nah, di dalam situ ada perempuan yang sudah baligh, berakal, tetapi, nah ini jadi pertanyaan ya, perempuan yang haid. Nah, haid ini berarti menjadi penghalang. Asli hukum dari wanita ini fardu ain, tetapi karena dia tidak suci ya dalam artian kena haid, maka hukumnya berubah menjadi haram. Berkenaan seumpama perempuan ini datang bulan atau haid itu di siang hari, otomatis puasa hari itu dianggap tidak terhitung. Tapi ini perlu digarisbawahi, wanita tersebut tetap wajib menjaga, ya tetap istilahnya kalau bahasanya tetap menahan, walaupun tidak terhitung puasa. Ya, jadi yang namanya orang berpuasa itu kan tidak semena-mena ya, apalagi melihat orang makan dan lain sebagainya. Jadi tetap harus menjaga seperti itu. Jadi kalau ditanya hukumnya haram bagi perempuan yang sedang haid. Lah, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, hukum wanita yang sedang haid kalau berpuasa adalah haram gitu ya Pak. Lah, bagaimana dengan wanita yang sampai puasa berikutnya belum mengkodok puasanya Pak? Itu gimana Pak? Kadang kan kita ya namanya manusia kadang punya rasa malas, sungkan gitu. Nah itu bagaimana itu Pak? Kalau misalkan pada tahun berikutnya ternyata puasa hutang kita itu belum terbayarkan, itu gimana Pak? Nah, aslinya seorang perempuan yang kena haid itu kan syar'i, memang sudah sunatullah perempuan di usia balik itu haid, maka uzur syar'i itu tidak menyebabkan perempuan itu berdosa. Ya, maka jenjang waktu yang 11 bulan itu selain bulan Ramadan itu harusnya dan secara normal hutang itu kan umumnya perempuan 7 hari. Masa sih nggak bisa? Nah, seumpama sampai 11 bulan sampai ketemu Ramadan lagi belum nyaur, ini sudah ada hukuman dari Allah berupa dosa, tetapi qada tetap berjalan.
Ya, jadi apunten, bukan berarti saat dia menerima dosa terus nggak wajib qada, tidak. Hutang tetap wajib dibayarkan selama dia masih hidup. Intinya gitu. Jadi perempuan seperti itulah istimewanya di situ. Dengan uzur syar'i itu tidak ada dosa. Tetapi diberikan jangka waktu 11 bulan untuk bisa mengqada. Kalau belum bisa mengqada, maka tahun berikutnya dia menyandang dosa selama belum mengqada puasa tersebut. Ya, sampai meninggal wajib seterusnya. Iya, soalnya kan kadang bagi sebagian perempuan mungkin mikirnya nanti saja nih, masih ada hari lain, nanti saja, ditunda-tunda, akhirnya jadi menumpuk ya Pak. Sampai bulan puasa berikutnya, ternyata pas tahun sebelumnya puasanya belum ada yang diqada gitu ya Pak. Iya. Perlu dicatat buat perempuan. Iya, terima kasih Pak Sarul. Lah untuk Pak Ali sendiri nih Pak, kadang kan ketika kita berpuasa Pak, ada juga yang namanya perempuan haid, ada juga ibu yang habis melahirkan ya Pak. Biasanya kalau wanita itu setelah melahirkan itu kan mengalami nifas ya Pak, masa nifas. Bagaimana sih Pak itu dengan masa nifas itu sendiri Pak Ali? Berapa jangka waktunya itu? Jadi gini, yang namanya nifas itu darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Jadi yang namanya perempuan itu mengeluarkan darah dari rahimnya itu ada 4. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas. Sebelum nifas ada yang namanya darah wiladah, dan yang keempat itu ada darah yang namanya istihadhah atau darah penyakit. Jikalau perempuan itu sedang nifas, maka tetap tidak diperbolehkan berpuasa. Tadi menyambung dari penjelasan Pak Sahrul, orang yang haid yang tidak bisa membayar kodok sampai 1 tahun, juga diterangkan bahwasannya jikalau orang yang haid itu meninggalkan puasa, maka dia wajib mengkodonya. Kalau jarak 11 bulan itu tidak bisa membayar kodo ataupun melaksanakan kodo, dia terkena penyandangan dosa, kemudian dia juga terkena hukum fidyah. Makanya di tahun sedepannya, tahun kedepannya itu dia membayar fidyah, juga membayar yang namanya kodo puasa. Bagi yang 1 tahun 11 bulan tidak bisa mengkodo puasa yang ditinggalkan. Kalau orang nifas itu sama dengan haid hukumnya. Kalau banyaknya nifas itu berapa, kemudian kadarnya nifas itu berapa, kemudian paling sedikitnya nifas itu berapa, itu dalam fikih sudah diatur semaksimal mungkin. Bahwasannya perempuan yang nifas yang paling sedikit itu apa, mahdoh kecerotan kalau bahasa kitabnya ya Bu ya. Ini enggak sarut, tapi ini hukum fikih. Satu tetes dalam nifas itu sudah dianggap nifas setelah melahirkan. Kalau umumnya perempuan nifas itu 40 hari. Ini umumnya orang nifas. Nah paling banyak nifas berapa? Nifas paling banyak itu 60 hari. Tapi ada juga nanti biasanya ada yang nifas 60 hari belum selesai, disambung dengan hukum haid. Jadi kalau darah keluar setelah melahirkan itu bukan darah haid tapi darah nifas. Tapi kadar sedikit, kadar umumnya, ghalibnya, kadar aksarnya itu berbeda-beda. Setiap wanita tidak sama. Nah selagi perempuan itu dalam menjalani nifas, maka tidak boleh dia melaksanakan puasa. Sama dengan hukumnya orang yang haid, tapi nanti dia juga wajib membayar kodok puasa setelah Ramadan itu sudah berakhir. Di 11 bulan setelah Ramadan, orang yang nifas wajib bayar kodok yang ditinggalkan ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu hukum orang yang nifas. Tadi kita kan sudah menyinggung kaitannya dengan wanita yang setelah melahirkan ya Pak. Lah itu setelah melahirkan kan ada juga nih wanita yang menyusui gitu Pak. Lah itu untuk wanita menyusui itu apakah diwajibkan untuk berpuasa? Kadang kan saya pernah dengar nih Pak, kenapa Mbak nggak berpuasa? Oh sedang menyusui. Itu ada juga yang bilang seperti itu tetangga saya. Lah itu menurut Pak Ali gimana Pak? Apakah wajib wanita yang sedang menyusui itu harus melaksanakan puasa? Apakah boleh kita sebagai wanita sedang menyusui itu tidak berpuasa? Jadi yang namanya Islam itu tidak sulit untuk kita semua. Banyak rukhsah dalam Islam, termasuk orang yang ketika menyusui anaknya. Orang yang menyusui kalau disebut dalam kitab itu raudhah, itu ketika dia berpuasa kemudian mengkhawatirkan air asinya untuk si janin yang mana tidak bisa disuplai dengan barang yang lain, maka ketika orang raudhah itu mutakhayyar,
boleh untuk berpuasa, boleh juga untuk tidak berpuasa. Akan tetapi kalau dia itu berpuasa masih bisa kemudian tidak membahayakan kepada si cabang bayi khususnya, maka dianjurkan dia untuk berpuasa. Nah, andai kata orang yang menyusui ini tidak berpuasa, kan diperbolehkan, tapi tetap dia itu nanti setelah Ramadan mengkodok puasanya. Terkecuali tidak berpuasanya itu ada dua. Kalau tidak berpuasanya itu yang dikhawatirkan hanya dirinya sendiri, saya tidak bisa melaksanakan Ramadan karena saya menyusui, saya akan lemes ataupun yang lain, timbul penyakit yang baru yang mungkin tidak bisa dihindari. Yang dikhawatirkan cuma dirinya, tapi tidak mengkhawatirkan si janinnya, maka dia meninggalkan puasa diperbolehkan karena ada rukhsah di situ. Tapi setelah puasa, setelah Ramadan selesai, dia tetap wajib melaksanakan qada puasa. Beda yang dikhawatirkan itu orang lain atau yang dikhawatirkan janinnya. Kalau seorang ibu menyusui kemudian yang dikhawatirkan itu janinnya, kalau saya menyusui, saya berpuasa, janin saya nanti akan semakin terkena penyakit ataupun lemes ataupun yang lain, bisa timbul ke rumah sakit ataupun yang lain, maka seorang ibu boleh tidak berpuasa karena kekhawatiran dengan janinnya. Nah, andai kata ibu ini tidak berpuasa dikarenakan dia itu mengkhawatirkan janinnya, kesehatannya, maka setelah dia meninggalkan puasa rukhsahnya, Ramadan selesai, dia tetap wajib membayar yang namanya qada puasa dan juga membayar fidyah. Dua jadi. Orang yang menyusui kalau yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia wajib membayar qada dan fidyahnya. Akan tetapi kalau yang dikhawatirkan hanya dirinya sendiri, maka dia itu hanya membayar qada saja dalam puasanya. Itu rodoh orang yang menyusui. Oh, berarti seperti itu ya, Pak. Berarti ada dua ya penjelasan. Kalau misalkan dia khawatir dengan dirinya sendiri dan yang satunya khawatir dengan si jabang bayi itu. Iya. Lah ini nih Pak, ngomong-ngomong nih, setelah berpuasa kita kan menyambut Hari Raya Idul Fitri ya, Pak. Iya. Bagaimana sih Pak kalau misalkan wanita melahirkan anak tersebut di malam Hari Raya Idul Fitri? Kemudian apakah bayi tersebut besoknya itu diwajibkan untuk zakat atau tidak? Itu gimana Pak Ali? Tetap kewajiban zakat ada. Kalau dia dilahirkan pas di Hari Raya Idul Fitri, maka dia itu wajib membayar zakat. Kecuali lahirannya di siang Idul Fitri, karena batas akhir dari pembayaran zakat itu sampai dengan surutnya munculnya matahari. Waktu subuh itu batas akhir dari pembayaran zakat. Selagi orang masih hidup sampai dengan munculnya matahari ataupun pas fajar, pas subuh, maka dia wajib membayar zakat fitrah bayi sekalipun. Nih, termasuk zakat fitrah. Dan zakat fitrah juga bisa didahulukan. Boleh muajjal, boleh didahulukan di awal Ramadan, di tengah Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Yang penting jangan melebihi sampai dengan keluarnya matahari atau subuh dewaya Idul Fitri. Itu pembayaran zakat bagi cabang bayi tetap wajib. Yang namanya zakat bagi cabang bayi. Iya, berarti wajib Pak. Kalau misalkan kita zakat setelah selesai sholat Hari Raya Idul Fitri itu disebut dengan zakat atau sedekah nih Pak? Itu bukan zakat ya Pak. Iya. Karena iya. batas akhirnya itu sampai dengan subuh sampai fajar. Iya. Baik, itu yang kiranya kita bahas hari ini Pak Ali, Pak Sahrul, berkaitan dengan fikih wanita. Tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan bagaimana sih hukum puasa bagi seorang wanita yang sedang haid, kemudian bagaimana sih kita cara membayar fidyah atau mengqada puasa, dan tadi yang terakhir berkaitan dengan bagaimana bolehkah wanita yang sedang menyusui itu berpuasa atau tidak. Dan tadi juga sudah menyinggung sedikitnya berkaitan dengan zakat ya Pak. Baik, mungkin itu saja Pak Ali dan Pak Sahrul yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Karena sudah menyempatkan datang dan mau menjelaskan sedikit kaitannya dengan fikih wanita ini. Oke. Baik, terima kasih dan sekian podcast dari kami tentang tema fikih wanita. Dan sebelum saya tutup, ada satu pantun untuk kita semua. Batok kelapa dibakar menjadi bara, terbakar semua tidak tersisa. Wahai saudara seiman dan senegara, saya ucapkan selamat berpuasa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.